Shin Tae-yong resmi dipecat PSSI dari jabatan pelatih Timnas Indonesia. Keputusan mengejutkan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pada konferensi pers Senin, 6 Januari 2025. Perlu juga menjadi perhatian khusus oleh kami. Apa sebenarnya yang jadi sebab dipecatnya Shin Tae-yong? Di saat yang sama, Fabrizio Romano, jurnalis kenamaan sepak bola, menyatakan, "Here we go," terhadap rumor atas pelatih pengganti dari Shin Tae-yong, Patrick Kluivert, digaungkan akan menggantikan Shin Tae-yong dalam mengurusi timnas. Benarkah? This is the true story of it. Pemutusan kontrak Shin Tae-yong. Konferensi pers tersebut yang diadakan oleh PSSI yang diketuai oleh Erick Thohir tersebut, seolah menjawab rumor dan kegelisahan masyarakat sepak bola Indonesia terkait nasib sang pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong. Acara yang dihadiri oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Wakil Ketua IPSSI Zainuddin Amali, Sekjen PSSI Yunus Nusi, dan Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia tersebut, mengumumkan rencana baru terkait perkembangan Timnas Indonesia. Dan yang paling mengejutkan ialah diumumkannya pemutusan kontrak kerja dengan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas. Erick Thohir juga mengungkapkan bahwa keputusan untuk memberhentikan Coach Shin Tae-yong telah dipertimbangkan beberapa bulan sebelumnya, yakni sebelum pertandingan melawan Cina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam evaluasi, kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, ya, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional. Dan Pak Marji sudah ketemu Coach Shin Tae-yong tadi pagi, dan Coach Shin Tae-yong sudah menerima, ya, surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir, dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Dan kami sudah mendapatkan calonnya. Nanti juga kita undang semua media untuk press conference berikutnya di tanggal 12 nanti. Kurang lebih jam 4 sore, jadi kalau ada dari pihak media atau teman-teman yang ingin tanya jawab, nanti langsung saja dengan pelatih penggantinya, ya. Tanggal 11 malam sudah mendarat, tanggal 12 nanti kita beri kesempatan untuk media bisa melakukan tanya jawab. Dan tentu beberapa agenda yang kita akan lakukan untuk hari Minggu dan Senin, ya, pertemuan dengan Exco, dampingi dengan beberapa asisten yang kualifikasinya tinggi, sehingga ini menjadi sebuah improvement, ya, supaya kembali perjuangan kita untuk menuju Piala Dunia, kita coba sekritikal mungkin segala kekurangannya kita bisa atasi. Karena target utamanya ini Piala Dunia. Dan keputusan ini bukan, ya, karena tentu tim nasional ini milik siapa-siapa, tetapi milik Indonesia. Tidak ada, ya, persepsi, oh, tim nasional ini milik Erick Thohir, milik PSSI, atau milik coach, ya, tidak. Tapi bagaimana kita memastikan semua dinamikanya ini kita ukur sebaik-baiknya, sehingga hasilnya juga bisa lebih konsisten. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Prestasi. Pria kelahiran Yeongdeok, Korea Selatan ini memiliki banyak prestasi dan telah banyak memberikan kontribusi terbaik kepelatihannya kepada Timnas Indonesia. Pada Agustus 2014, ia menjadi asisten pelatih tim nasional Korea Selatan. Di bawah asuhannya, Korea Selatan mencapai final Piala Asia 2015 untuk pertama kalinya dalam 27 tahun. Pelatih Korea Selatan pada waktu itu adalah Uli Stielike, tetapi peran pembinaan yang sebenarnya dilakukan oleh ST, yang mengambil alih taktik dan pelatihan tim. ST juga menangani tim nasional Korea Selatan U23 pada saat yang sama dan berpartisipasi dalam Olimpiade musim panas 2016. Korea Selatan berhasil menjadi juara grup dengan memperoleh 7 poin melawan Jerman, Meksiko, dan Fiji, tetapi secara mengejutkan mereka ditumbangkan oleh Honduras di babak perempat final.
Pada tanggal 22 November 2016, Shin diangkat sebagai pelatih tim nasional Korea Selatan U20 untuk mempersiapkan diri di ajang Piala Dunia U20 FIFA 2017 yang digelar di Korea Selatan. Karena itu, ia meninggalkan tim senior untuk berkonsentrasi pada tim U20. Di Piala Dunia, Korea Selatan finish di peringkat kedua grup dengan mengoleksi 6 poin dan maju ke babak gugur, tetapi mereka dikalahkan oleh Portugal di babak 16 besar. Setelah Hestie meninggalkan tim senior Korea Selatan, Stielike membuat hasil yang buruk di kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 dan akhirnya dicopot oleh Asosiasi Sepak Bola Korea. Pada 4 Juli 2017, Shin menjadi pelatih tim senior menggantikan Stielike. Pada bulan Desember, ia memenangkan kejuaraan AFF 2017, setelah menghajar rival mereka, Jepang dengan skor telak 4-1 di pertandingan final. Meskipun 2 kali imbang tanpa gol, Korea Selatan di bawah Hestie memperoleh tiket ke putaran final Piala Dunia FIFA 2018 di Rusia. Pada tanggal 28 Desember 2019, PSSI mengkonfirmasi penunjukan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia, menggantikan Simon McManamy dan diberi kontrak 4 tahun. Setelah awal yang buruk untuk masa jabatannya di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2022, ia memimpin Indonesia dengan usia pemain yang rata-rata 23,8 tahun ke final kejuaraan AFF 2020. Pada bulan Juni 2022, ia berhasil membawa Indonesia lolos ke Piala Asia 2023, mengakhiri absen 16 tahun Indonesia dari kompetisi 4 tahunan tersebut, setelah kemenangan 2-1 melawan Kuwait dan kemenangan 7-0 melawan Nepal pada pertandingan terakhir untuk meraih tiket ke putaran final. Ia juga berhasil membawa timnas U23 lolos pertama kali ke Piala Asia U23 FC 2024 dan masuk ke semifinal dengan mendapat gelar peringkat keempat, sehingga mendapat perpanjangan kontrak selama 3 tahun. Pada bulan Juni 2024, ia berhasil mencetak sejarah dengan membawa Indonesia lolos pertama kali ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026, AFC, sekaligus lolos otomatis ke Piala Asia AFC 2027 tanpa harus kualifikasi. Fabrizio Romano dan rumor Patrick Kluivert. Jurnalis olahraga ternama asal Italia, Fabrizio Romano, membocorkan bahwa legenda sepak bola Belanda, Patrick Kluivert, akan menjadi pelatih baru timnas Indonesia. Kluivert disebut menggantikan Shin Tae-yong yang sebelumnya menangani skuad Garuda. Dalam unggahannya di media sosial pada Senin, 6 Januari 2025, Fabrizio Romano menyatakan bahwa Kluivert telah menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun. Pengumuman ini langsung menarik perhatian pecinta sepak bola tanah air. Dalam unggahannya di akun Instagram Fabrizio Rom, ia menyebutkan bahwa Patrick Kluivert telah menandatangani kontrak sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Kluivert diikat dengan kontrak berdurasi 2 tahun dan opsi perpanjangan 2 tahun. Ia akan diperkenalkan pada 12 Januari mendatang di Indonesia. Nyatanya berselang 2 hari kemudian, akun Instagram Timnas Indonesia mengumumkan bahwa Patrick Kluivert resmi menjadi pelatih timnas Indonesia. Ciao Patrick, you are the new head coach of Indonesia national team. Was a massive, here we go, few days ago, a big story, the fans going crazy. What's your feeling about this big job, this big country, Indonesia, really ambitious? Well, the feeling is of course amazing and truly inspiring. Everybody knows that Indonesia has a vibrant football culture and a deep passion for the game, and being a part of this big nation with such big aspirations is both a privilege and a significant responsibility for me. And of course I'm very driven to contribute to this team's progress and success, of course. And I'm looking forward to working with everybody and to accomplish our shared goals. Also, Patrick wanted to ask you your ambition, your mission as the head coach of Indonesia. What do you want to achieve with them? Well, the mission is of course to qualify ourselves for the World Cup next year. I think we have, the ability and the strength and the passion to go for it. We need the support of the whole country behind us, of course, and I think together we can achieve a lot of great things. And what about the team, Patrick? Do you have everything in place? What's the planning about that? Well, as everyone knows, football is a team sport and all pieces need to fit perfectly. Right now we're in the process of putting everything together, but it's important to remember that a team is not just about coaches, players or people around the team. We're talking about all supporters. They are a vital part of our journey. It has to be one mission, one team, and it's an honor to be part of it, of course. So let's go. Nah, bagaimana menurut kalian? Mampukah Patrick Kluivert memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia? Tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe and share. Jika kalian mau donasi, boleh klik link di bawah.
Insya Allah, kita jumpa lagi di video berikutnya.